Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, semangat tentunya untuk mengikuti pembelajaran online bersama dengan Miss Widya di pembelajaran tematik tentunya. Tematik subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Wow, hebat ya teman-teman kelas 1 Sofa, 1 Marwa, 1 Arafah, dan 1 Zamzam sampai hari ini bisa mengikuti pembelajaran tematiknya sampai di PB 5 dan di PB 6, di subtema 2, di tema 1F tentunya. Wah, hebat ya teman-teman. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama siapkan buku tematiknya. Teman-teman yang juga sudah dalam keadaan sehat, siap mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa sudah sarapan dan olahraga pagi dan sholat duha. Jangan lupa diawali dengan membaca doa bersama-sama. Yuk kita baca doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Yuk kita langsung saja ke pembelajaran tematik. Ini dia pembelajaran tematik PB 5 dan PB 6. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman, baiklah kembali lagi bersama dengan Miss Widya. Kita akan belajar tematik tentunya di pembelajaran 5 subtema 2. Nah, semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran yang ada di buku tematik ini ya, terutama di PB 5 dan PB 6-nya. Nah, di PB 5 kali ini kita akan mengawali kegiatannya dengan menulis. Nah, teman-teman, mari kita melihat percakapan yang ada di buku tematiknya ya. Nah, di sana ada percakapan antara Nina, Lani, Deli, dan Tony, serta semuanya. Nah, yuk kita sama-sama lengkapi percakapan yang kosong dengan menggunakan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan pada percakapan berikut. Miss Widya bacakan ya. Nina, teman-teman, nanti sore kita belajar bersama di taman. Titik. Nah, apa ya? Kalimat ajakankah atau kalimat tanggapan yang sesuai untuk melengkapi percakapan Nina? Apa ya, teman-teman? Nah, berarti kita harus menambahkan kalimat ajakan karena Nina mengajak teman-temannya untuk belajar bersama di taman. Berarti kita tambahkan kata yuk sebagai tanda bahwa Nina ingin mengajak teman-temannya dan sekaligus merupakan kalimat ajakan. Yuk teman-teman ditulis. Teman-teman, nanti sore kita belajar bersama di taman yuk. Kemudian Lani menjawab, wah ide bagus Nina, pasti menyenangkan belajar di taman. Suasananya sejuk dan asri. Nah, teman-teman perhatikan kalimat Lani itu merupakan kalimat apa ya? Apakah kalimat ajakan atau kalimat tanggapan? Betul, itu adalah kalimat tanggapan. Kenapa, Miss? Karena Lani menanggapi ajakannya Nina untuk belajar bersama di taman. Lani menanggapi bahwa belajar di taman pasti menyenangkan, dikarenakan suasananya sejuk dan asri. Kemudian Deli menjawab, maaf, aku tidak bisa Nina. Aku harus menjaga adik di rumah. Nah, kemudian Tony pun menjawab, aku juga tidak bisa ikut Nin. Aku sudah berjanji akan bersepeda bersama Made. Nah, berarti dua kalimat itu antara ucapan Deli dan Tony merupakan kalimat apa ya? Betul, itu pun sama kalimat tanggapan. Tapi kalimat tanggapannya adalah kalimat yang menanggapi bahwa Deli dan Tony tidak ingin ikut
belajar bersama di taman karena ada keperluan lain. Kemudian Nina menjawab, "Baiklah, tidak apa-apa teman-teman, aku akan belajar bersama Lani." Lalu Lani menjawab, titik-titik, "Bergegas pulang teman-teman, aku sudah lapar." Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi yang kosong di percakapan Lani apa ya? Betul, ayo bergegas pulang teman-teman, aku sudah lapar. Nah, di sana Lani mengajak teman-temannya untuk pulang, bergegas pulang karena dia sudah lapar. Kemudian semuanya pun menjawab, "Ayo kita pulang." Nah, teman-temannya semuanya menggunakan kalimat ajakan untuk pulang bersama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bila teman-teman ingin mengajak temannya untuk bermain, gunakanlah kalimat ajakan yang biasanya diawali dengan kata ayo, yuk, atau mari. Dan jika teman-teman memberikan kalimat ajakan, lalu teman kalian menanggapi, bila tanggapannya tidak diinginkan, maka teman-teman tidak boleh memaksanya ya. Seperti yang Nina lakukan. Nah, sekarang kita amati bentuk pola pengubinan yang ada di teksnya atau yang ada di slide-nya Miss Widya atau yang ada di teksnya buku teman-teman. Nah, di sana ada pola dari pengubinannya teman-teman. Tapi pola-pola ini terbentuk dari rangkaian bangun datar loh, tahu tidak? Nah, apa saja ya polanya? Atau apa saja sih bangun datar yang terbentuk untuk memenuhi pola pengubinan ini? Betul, di sana terdapat 2 bangun datar yang menyusun pola pengubinan ini. Apa saja bangun datarnya? Yang ini, pertama segi 4 dan segi 8. Wah, kenapa segi 8 Miss Widya? Iya, karena bentuk bangun datar ini memiliki sisi 8 atau jumlah sisinya ada 8, sehingga disebut segi 8. Tidak percaya? Yuk kita hitung bersama-sama dari sini. Kita hitung sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, betul kan segi 8? Nah, nanti teman-teman boleh menghitungnya di rumah ya. Nah, sekarang teman-teman coba membuat sebuah pola ubin yang berbeda. Buatlah pola pengubinan sekreatif mungkin di buku tulismu atau di buku tematiknya. Nah, sekarang kita sama-sama mengamati lagi. Di sana ada sebuah gambar yang masih belum lengkap. Nah, sekarang kita akan melengkapi gambar tersebut dengan menarik garis pada gambar potongan sesuai. Ya, harus yang sesuai. Nah, kalau di buku teman-teman, nanti tambahkan garis ya, sesuai dengan arahnya. Nah, lihat di sini. Sepertinya di sana Deli, Nina, dan temannya sedang bermain ya. Wah, seru sekali. Mereka sedang bermain layang-layang di lapangan yang begitu hijau dan bebas sampah tentunya. Kemudian kita akan bersama-sama mencocokkan atau memasangkan gambar yang ada di bawahnya agar gambarnya menjadi lengkap. Nah, untuk gambar yang di bawah, potongan yang di bawah ini ada bentuk layangan, sehingga kita pasangkan ke tempat yang memiliki gambar seperti layangan. Nah, yang ini berarti kita tarik garis ke arah sini. Nah, yang kedua, Miss Widya ingin mengarahkan bentuk yang ini, gambar yang ini ke mukanya Nina, ke wajahnya Nina yang di sini. Ya, berarti kita harus tarik garis ke arah. Nah, buat garisnya ke arah sana. Nah, yang ketiga, Miss Widya ingin mengarahkan bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga yang ini ya teman-teman ya. Ini ada layangan yang berwarna ungu. Layangan yang berwarna ungu ini dimainkan oleh Nina. Berarti di sini kita tarik garis ke arah sana.
Nah, seperti itu. Kemudian Miss Widya ingin melengkapi wajah dari temannya Dina dan Made. Jadi Miss Widya akan tarik garis gambar yang keempat ini ke arah. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, bentuk awan dan langit akan Miss Widya pindahkan ke sini menjadi tara. Nah, seperti itu. Sudah lengkap kan gambarnya? Nah, teman-teman boleh mencoba di rumah membuat garisnya ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengerjakan. Ayo berlatihnya. Nah, untuk nomor 1, teman-teman lanjutkanlah pola pengubinan di bawah ini. Kemudian hitunglah jumlah bangun datar yang menyusun pola pengubinan. Nah, ini ada 2 bentuk pola pengubinan. Teman-teman harus lanjutkan sesuai dengan bentuk yang ada di sekitarnya. Setelah sudah dilengkapi sampai sini, yang ini juga sudah sampai sini, barulah teman-teman hitung ada berapakah jumlah bangun datar segitiga untuk yang poin A, dihitung. Kemudian ada berapa banyak bangun datar segi 4, dihitung juga. Dan ada berapa banyak bangun datar segi 4 lagi yang di sini. Hitung dengan teliti ya, dan gambar dengan bagus. Jangan lupa untuk diwarnai agar bentuknya semakin terlihat. Nah, untuk yang nomor 2, teman-teman harus membuat kalimat ajakan sesuai dan ajakan dan tanggapan yang sesuai dengan gambarnya ya. Kemudian tulislah di kolom yang tersedia di balun chat yang ada di samping gambar teman-teman kita. Misalnya ini Tony dan temannya. Tony membawa bola, berarti Tony ingin mengajak temannya bermain apa ya? Nah, kalau sudah tahu jawabannya boleh diisi di sini. Di sini ya. Kemudian temannya harus menanggapi apakah mengiyakan atau menolak. Begitupun untuk yang B. Lihat di sini Made memegang sapu, berarti Made sedang mengajak temannya untuk. Nah, ayo boleh langsung diisi bila sudah tahu jawabannya. Nah, dari pembelajaran 5 hari ini, apakah teman-teman bisa menunjukkan kalimat ajakan dan tanggapan pada teks? Dan apakah teman-teman bisa membuat pengubinan dari bangun datar berbeda jenis? Ingat, ini harus diisi ya, sebagai bentuk pemahaman teman-teman terhadap materi pembelajaran 5 di subtema 2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar di pembelajaran 6. Nah, sama seperti tadi di pembelajaran 5, kita awali di PB6 ini dengan menulis dan melengkapi percakapan. Bedanya di PB6 ini atau di percakapan ini, kita harus melengkapi percakapan menggunakan kata ajakan. Nah, ingat ya, masih ingat tidak kata ajakan itu apa saja kata-katanya? Ayo diingat-ingat kembali. Nah, kita akan mengerjakan bersama-sama. Miss Widya akan bacakan percakapannya dan teman-teman harus dengarkan ya sambil dilihat bukunya. Ayah Made, jalanan di komplek kita sudah banyak yang rusak, Made. Kemudian Made menjawab, betul ya, jalanannya menjadi becek. Kemudian ayah Made menjawab, benar nak, selain itu jalan berlubang juga berbahaya untuk pengendara sepeda dan sepeda motor. Jika tidak berhati-hati, bisa terjatuh. Made, titik, kita perbaiki saja jalannya ya. Nah, di sana Made mengajak ayahnya untuk memperbaiki jalan yang berlubang. Maka kata yang sesuai untuk melengkapi percakapan itu menjadi kata ajakan atau kalimat ajakan apa ya? Betul, menggunakan kata mari.
mari kita perbaiki saja jalannya ya. Atau teman-teman boleh ganti dengan kata ayo. Ayo kita perbaiki saja jalannya ya. Nah, boleh seperti itu. Kemudian ayahnya Made menjawab, kita harus bekerja sama dengan warga lain untuk memperbaiki jalan, nak. Kemudian Made menjawab, kalau begitu, kita ajak warga lainnya ya. Nah, berarti Made selain ingin memperbaiki jalannya bersama ayah, mengajak ayahnya memperbaiki jalan, ia pun ingin mengajak warga lainnya untuk memperbaiki jalan tersebut. Maka kata ajakannya adalah ayo. Betul. Kalau begitu, ayo kita ajak warga lainnya ya. Kemudian ayahnya Made menjawab, wah, kamu bersemangat sekali. Kita sebaiknya ke rumah Pak RT. Pak RT yang akan mengajak warga lainnya. Kemudian Made menjawab, kalau begitu, kita ke rumah Pak RT. Nah, berarti apa ya yang untuk melengkapi percakapannya Made? Ia ingin mengajak ayahnya ke rumah Pak RT. Berarti, ayo kita ke rumah Pak RT. Betul. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ditulis ya kata-kata ajakan ini di buku tematiknya. Seperti itu ya. Kemudian mari kita bersama-sama berdiskusi. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa gambar yang biasanya ada di lingkungan sekitar kita. Kalau kita amati, di sana ada warga-warga yang sedang membersihkan taman. Ya tidak? Iya, ada 3 kegiatan itu. Kegiatan apa yang terlihat pada gambar? Nah, yang gambar pertama ini sedang membersihkan taman. Yang kedua, sedang membersihkan selokan. Yang ketiga, sama, sedang membersihkan taman dan memotong ranting pohon yang sudah panjang. Apa manfaat kegiatan tersebut? Ayo, apa manfaatnya? Betul, manfaatnya untuk gambar yang pertama, agar tamannya menjadi bersih. Gambar yang kedua, agar selokannya menjadi bersih dan aliran airnya lancar. Kalau aliran airnya tidak lancar, maka akan banjir. Lalu gambar yang ketiga, agar ranting pohonnya tidak membahayakan pengguna jalan. Ya tidak? Betul, makanya ranting pohon yang sudah terlalu panjang harus dipotong. Bagaimana jika semua kegiatan ini dikerjakan oleh seorang diri? Ayo, bagaimana ya? Pasti melelahkan. Ya tidak? Betul. Tapi apakah pekerjaannya akan lebih cepat selesai kalau misalnya dikerjakan oleh seorang diri? Tentu tidak cepat selesai karena hanya dikerjakan oleh seorang sendiri. Akan lebih baik maka pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang melihat bapak-bapak bekerja bakti, pasti ramai kan? Banyak kan yang mengikuti kerja bakti? Betul, karena jika sedang bekerja bakti dengan jumlah orang yang banyak akan meringankan pekerjaan. Betul tidak? Nah, betul. Sama halnya jika teman-teman berada di sekolah. Teman-teman harus bekerja sama dengan teman yang lain dalam membersihkan kelas misalnya, agar pekerjaan tersebut bisa lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita bersama-sama melihat pola pengubinan berikut. Nah, bisa dilihat ada bangun datar apa saja ya yang menyusun pola pengubinan ini. Ayo, kalau sudah tahu, tulislah bangun datar apa saja yang ada di sini di buku tulis atau di buku tematiknya yang bergambar kertas berpetak. Kertas berpetak itu adalah kertas yang berpetak-petak, bentuknya kotak-kotak.
Nah, satu kotaknya teman-teman buat satu bangun datar. Nah, di sini bangun datarnya apa saja ya? Yuk kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6. Kemudian ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Wah, ternyata itu dibuat dari segi 6 ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh membuat kreasi pola dari bangun datar yang lain di kertas berpetak, kemudian warnailah menjadi pola warna yang indah seperti contohnya yang ada di buku tematik ini. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengerjakan Ayo Berlatih. Nah, untuk nomor 1, teman-teman buatlah pengubinan menggunakan bangun datar berikut. Nah, di sini ada bangun datar segi 3 dan segi 4. Nah, teman-teman buatlah pola pengubinannya ya, menggunakan 2 bangun datar ini di kotak petak yang sudah disediakan. Begitupun yang sebelahnya. Ada segi 4 juga dan ada segi berapa ini kita hitung? 1, 2, 3, 4 juga, tapi bentuknya berbeda. Nah, nanti boleh digambar di kertas berpetaknya. Kemudian untuk yang nomor 2, teman-teman tuliskan 3 kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contoh, ayo kita bersihkan kelas kita bersama-sama. Nah, itu contoh dari Miss Widya. Kalau teman-teman punya kalimat lain tidak? Kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, boleh ditulis di buku tematiknya ya. Dan nomor 3, tuliskan 3 manfaat kerjasama di lingkungan sekitar rumah. Ayo, tadi sudah Miss Widya sampaikan tidak ya? Sudah dong. Di bagian ayo berdiskusi tadi, manfaat kita bekerja sama di lingkungan sekitar rumah. Salah satunya agar pekerjaan lebih cepat ringan, dan salah satunya lagi apa ya? 2 manfaat lagi. Ayo, boleh diingat-ingat lagi atau boleh ditelaah kembali. Dari pembelajaran 6 hari ini, apakah teman-teman bisa menunjukkan kalimat ajakan dan tanggapan pada teks? Kemudian, apakah teman-teman bisa menceritakan pengalaman bekerja sama? Dan apakah teman-teman bisa membuat pola pengubinan dari 2 bangun datar yang berbeda? Jangan lupa, ini diisi. Baiklah, itu dia video pembelajaran yang sudah Miss Widya bagikan pada kesempatan pagi hari yang ceria ini. Semoga teman-teman bisa memahami isi video yang sudah Miss Widya sampaikan ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan setiap penugasan yang diberikan pada tiap PB-nya. Dan jangan lupa diakhiri dengan mengucapkan hamdalah ketika sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, cukup sekian dari Miss Widya hari ini. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri video pembelajaran di PB 5 dan PB 6 hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya bersama Miss Widya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat teman-teman. Bye.